Aku adalah seorang mahasiswa dari kampus yang dapat dibilang cukup nyentrik dan terkenal. Sebagai mahasiswa sastra, tentu aku banyak berurusan dengan bahasa dan budaya, baik yang nampak maupun yang tersimpan dalam setiap tingkah dan pikiran manusia. Berurusan dengan alam bahasa dan alam kebudayaan membuatku belajar tentang apa itu kebudayaan Jawa. Dan semakin aku tenggelam dalam pemahaman tersebut, semakin aku mengenal hakikat suatu keberadaan tentang aku iki sopo, aku ini siapa, dan aku ini apa. Tapi gini lur, berbicara tentang bahasa, budaya, dan manusia itu nggak semudah yang dibayangkan. Bukan sekedar memahami seperti apa itu budaya, lalu mengenal diriku itu seperti apa, dan aku ini siapa. Bukan gitu. Karena budaya itu sangat kompleks. Kenapa? Ya karena budaya itu ada di pikiran manusia dan dipengaruhi oleh pengalaman yang berbeda, sehingga makna akan objek yang sama seringkali berbeda atau bahkan berlawanan. Namun, setelah kutenggelamkan diriku dalam pemikiran, pengamatan dan penelusuran, kutemukan bagaimana budaya itu bertahan dan diwariskan, dipertandingkan dan diduk-dukan sama rata dalam pusaran arus zaman yang kian menawan. Arus zaman yang menawarkan identitas yang penuh dengan keragaman. Bingung? Begini, 2 tahun lalu aktivitas kita terpaku dengan duduk di depan laptop. Kumpul-kumpul diskusi, nongkrong, semua berjalan sebagaimana umumnya. Namun, semuanya berubah setelah COVID-19 menyerang. Dari peristiwa ini, kita akhirnya menjalankan budaya baru, budaya digital, semua serba digital. Dari kuliah, bahkan sekarang beli BBM pun juga digital. Hingga kini kita masih menjalani hal demikian. Itulah warisan. Di tengah pusaran zaman kini, kita diwariskan oleh perubahan itu sendiri. Dari angkringan menuju kafe, pacul ke traktor, dari offline ke online, semua perubahan itu pakarnya adalah modernisasi. Namun, apa terbesit dalam pikiran kalian tentang konsep batu besar di tengah aliran yang deras? Batu besar yang seakan tak berubah di tengah derasnya arus perubahan. Daripada bingung, ini adalah suatu pandangan tentang warisan yang solid, warisan yang nampaknya tidak berubah, suatu warisan yang bertahan dalam waktu yang sangat lama. Warisan itu adalah Blangkon. Blangkon? Blangkon nampaknya sangat solid, meski banyak blangkon bentuk modern. Tapi yang menarik, blangkon yang tradisional malah banyak diminati. Kenapa? Karena yang telah diwariskan ke pikiran kita adalah blangkon tuh kayak gini, bukan yang kayak itu. Tapi mas, kan gak ada yang pakai blangkon di tempat-tempat umum. Nah, inilah warisan sekaligus keunikan. Kalau dilihat memang jarang ditemui orang yang pakai blangkon. Tapi lihatlah berapa banyak pesanan blangkon para pengrajin. Dan saya perkenalkan dulu, nama saya Mas Agung Tridharto, dipanggil dengan Mas Agung TW kalau di kampus ini, karena di sini saya juga pengurus kampung di sini, juga dari pengurus koperasi sendiri. Jadi pemasaran dari sekarang ini memang alhamdulillah sangat melonjak dalam kondisi sebelum pandemi. Jadi pemasaran yang setelah pandemi itu kita sudah bisa mengeluarkan barang yang sudah begitu banyak. Dalam 1 hari, dalam 1 minggu itu sudah kita melakukan sekitar hampir 100 blangkon sampai 120. Ya alhamdulillah dalam posisi ini perkembangan ekonomi sebelum pandemi, kita juga mempunyai target dari pemasaran di luar kota dan lokal. Jadi memang produksi di kampung sini itu paling maksimal itu
kurang lebihnya sekitar hampir 300 sampai 400 blangkon setiap harinya. Barometernya budaya Jawa Tengah itu kan di Kota Solo dan Jogja. Jadi apapun dengan kondisi yang seperti ini, dari pemasaran khususnya di Kota Solo, kita dekat dengan Semarang, itu seperti Pasar Johar, terus ada juga Pasar Rembering Harjo, itu juga kita dekat. Itulah dari salah satu dari barometer Jawa Tengah itu di posisi di Semarang, Jogja, dan Kota Solo. Kalau di tempat saya produksi blangkon di tempat saya itu produksi pegawai sekitar 100, ya, maksimal minimal 100. Kalau setiap bulan berarti 600 kali 4, Mas. Itu kan berarti 2.400 ini. Kalau di daerah Solo di Pasar Klewer dan ada langganan di daerah Mojosongo. Kalau luar kota ke Jogja, Semarang, Surabaya, Medan, Jakarta. Kalau di luar kota ada yang untuk kegiatan tradisi manten itu, yang blangkon pesanan memang khusus untuk manten. Terus yang untuk souvenir itu daerah wisata-wisata. Kalau ke luar negeri pernah dulu ke Singapura. Kalau itu juga souvenir. Kalau filosofi sih sebenarnya kalau awal mulanya dulu sebelum ada kerajaan itu kan orang-orang di sini itu kan pengen meniru orang-orang dari luar, dari pedagang-pedagang luar Indonesia itu, baik Gujarat ataupun Cina, itu kalau datang ke Indonesia kan pakai penutup kepala. Jadi dulu memang awal mulanya hanya sebagai fungsinya untuk menutup kepala, untuk istilahnya untuk menghindari panas ataupun dingin gitu, Mas. Terus semenjak ada kerajaan itu dibikin untuk memang untuk istilahnya untuk keperluan kerajaan, jadi untuk membedakan kasta mereka, Mas. Jadi kalau abdi dalam itu juga blangkonnya sendiri, bangsawan sendiri, rajanya sendiri gitu, Mas. Jadi kalau di lingkungan keraton mungkin untuk istilahnya membedakan kasta. Tapi kalau di luar sekarang lebih untuk jati diri, Mas. Kalau sekarang lebih jati diri. Jadi orang-orang Jawa yang menyebar di seluruh Indonesia itu mereka memakai blangkon itu bangga jadi orang Jawa, Mas. Jadi kalau kita ngirim ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi itu karena orang-orang Jawa menyebar di seluruh Indonesia. Jadi mereka ingin istilahnya jati dirinya itu orang Jawa. Kalau motif kalau di Solo enggak, di Solo itu pakemnya istilahnya kalau blangkon itu memang modang, Mas, namanya. Itu sudah pakem blangkon di Solo. Kalau motif sekarang kan menyesuaikan, Mas, sesuai keinginan. Biasanya kalau untuk tradisi manten itu kalau bawahnya jariknya sidomukti, terus pengen di blangkonnya atasnya sidomukti. Gitu. Loh, keluar daerah dan keluar negeri, ternyata blangkon yang merupakan warisan leluhur telah diminati oleh orang-orang di negerinya masing-masing. Dan kita malah berlomba-lomba bermewah-mewahan dengan warisan orang lain. Kadang lucu, tapi ya inilah kehidupan. Cintailah produk dalam negeri merupakan kampanye yang sudah puluhan tahun digelorakan. Tetapi apakah itu efektif untuk suatu warisan yang luar biasa bernama blangkon? Sepertinya saat ini belum. Kenapa? Karena adanya paradigma yang sangat meresahkan. Loh, ngopo blangkonan? Meta didukun po. Pergeseran paradigma seperti inilah yang menyebabkan suatu warisan leluhur kurang diminati generasi muda. Padahal sekarang kita tahu seperti apa sebenarnya warisan yang luar biasa itu. Nah, begitu dalam makna yang ada, begitu diminati warisan kita ini, lalu kenapa kita tidak meminati? Nah, jika kalian mau dan ingin mencintai warisan, pergi ke kampung blangkon, pergi ke toko-toko yang jual blangkon, pakai blangkonmu kapanpun, dimanapun, dan jadikan itu suatu tren baru.